Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa shifaa'us suqmi salatan tu'afina biha minal amrad wa tujammiluna bil afwi wal afiyah ya rabbal alamin. Para pemirsa Dukun Sejuta Umat, channel Dukun Sejuta Umat official, hari ini saya silaturahim ke makam salah satu cucu wali besar, wali agung, wali sanga, yakni Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Beliau mempunyai cucu bernama Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Losari, di sini terkenalnya Pangeran Losari. Nah, beliau salah satu menurut catatan sejarah adalah yang menggagas kereta kencana atau yang lainnya. Saya belum paham, nanti ditanyakan kepada Sohibul Kuncen. Nah, Mas, assalamualaikum. Paring asma sinten, Mas? Oh, Subeki Soleh. Subeki Soleh. Ini Mas Subeki Soleh itu berarti kalau kuncen gimana, Mas? Sistem kuncen dari keraton atau gimana, Mas? Yang mengangkat keraton sendiri. Oh, langsung dari keraton Kanoman apa Kasepuan, Mas? Keraton Kasepuan. Oh, keraton Kasepuan. Ini Mas Subeki namanya. Nah, Mas Subeki juga seorang santri. Jadi jangan para pemirsa jangan kaget, jangan ragu untuk ziarah kubur, karena beliau juga pernah mondok ya, Mas. Pernah mondok. Beliau juga santri, tulen, totok, nggak usah ragu, nggak usah apa. Ini Mas Subeki itu saya teringat Mas Subeki, mohon maaf, banyak orang yang beranggapan ziarah kubur itu susah, ziarah kubur itu itu khususnya daerah Losari. Menurut Mas Subeki, punten ini mah, hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum berziarah kubur ke Pangeran Losari sebagai cucu wali agung, dan beliau masya Allah kiprahnya untuk khususnya Losari ini gimana, Mas? Tata cara adabnya yang sampean menerima titah dari keraton atau dari orang tua-tua dulu, Mas. Ya, peraturan ziarah sih sama pada umumnya. Cuma yang kurang di Losari itu yang harus kita perhatikan, petitah petiti unggah-ungguh kita berziarah ke makam aulia. Seharusnya sebelum berziarah masuk ke makam, ngisi daftar hadir dulu ke ruang sekretariat, ke saya langsung. Nah, habis itu mau ziarah silakan, sehingga kita di sini bisa menertibkan keadaan, sehingga berziarah yang di dalam makom bisa khusyuk. Kurang lebihnya seperti itu, Kang. Oh, jadi biar khusyuk, nyaman, enak, doanya lebih khusyuk, dan harapan kita semua Allah kabulkan, bukan sang mayit yang ngabulkan. Mayit nggak bisa apa-apa ya, Mas ya. Ini yang ditekankan kata Mas Kuncen, saya sebelum ziarah kubur ya, yang ngabulkan itu Allah. Ini hanya pelantara. Presiden apa gimana? Kata tadi presiden aja mau datang ke presiden harus ke Watimpres atau yang lainnya apa gimana? Pas Pampres, maaf, harus ke Pas Pampres laporan ini, apalagi mau ke makam aulia. Jadi gitu kiat-kiat untuk datang ke makam Pangeran Angkawijaya. Nah, kalau sejarahnya gimana, Mas? Kalau Pangeran Angkawijaya itu anaknya siapa, kok ujuk-ujuk orang sini ngomongnya cucunya Syekh Syarif katanya. Gimana itu, Mas? Secara singkat aja, Mas. Kalau sejarah beliau turut dari alur nasab, beliau cucu dari yang Kang I tadi katakan, dari salah satu wali sanga, yakni Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah, mempunyai anak Pangeran Pesarian atau Muhammad Arifin. Muhammad Arifin menikah dengan putri Raja Demak, Nyemas Ratu Nyawa, mempunyai keturunan 6.
empat laki-laki, terus yang 2 perempuan. Lah salah satunya beliau Panembahan Losari atau Pangeran Angkawijaya. Oh, berarti ini asimilasi dengan Demak. Karena satu info juga, Syekh Syarif putrinya ada yang menikah dengan Sunan Derajat. Gitu. Oh, jadi Demak juga nyambung untuk. Oh, masya Allah. Ini di Raden Fatahnya apa di sebelumnya? Kalau secara data. Oh, putrinya Raden Fatah berarti. Oh, jadi gini pemirsa, putrinya Raden Fatah menikah dengan putranya Syekh Syarif Hidayatillah. Mempunyai anak adalah Pangeran Angkawijaya salah satunya. Tadi diungkapkan putra-putrinya ada 6 totalnya, 4 laki-laki, 2 perempuan gitu. Menjadi sebagai ujung tombak syiar Islam liillah li kalimatillah di tanah Jawa, khususnya beliau Angkawijaya maksudnya berdakwah di daerah Losari, karena Losari mempunyai geografis terluas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita terbentang, ada yang menghalangi yaitu Sungai Cisanggarung atau secara data Sungai Senggarung. Kalau sekarang di anunya adalah Cisanggarung, Mas. Jadi gitu, Mas ya. Apakah kedalaman keraton beliau masih ada apa langsung makamnya saja? Itu, Mas. Mohon maaf, Mas. Dalamnya itu berarti rumah beliau apa? Dalamnya beliau gitu. Apa ada datanya di sini apa gimana, Mas? Apa langsung makam gitu? Langsung makam. Oh, langsung makam. Langsung makam. Ya wawalam, kalau cerita orang-orang tua-tua saya dahulu sih katanya ada dalam dan ada, kalau sekarang mungkin pondok pesantren ya. Kalau dulu kan kita namakan, kita kenal dengan nama peguron kalau dulu. Kalau sekarang mungkin pondok pesantren. Mungkin. Ada peguruannya? Ada. Oh, jadi gitu pemirsa, di Losari ada peguruan. Di antara peninggalan beliau yang masih ada berarti 300 tahun yang lalu ini. Abad berapa, Kang? Tahun berapa beliau wafat? Wafat abad 14. 14. Oh, 14. Lahir ya? Apa gimana? Lahir 1000 berapa? Saya Syarif 1500-an, Mas. 1519. Oh, 1519 lahir itu. Berarti abad 15. 12. Mohon maaf. Itu tinggalnya sampai sekarang ada enggak, Kang? Tinggalan. Yang masih ada kayak karya, kayak apa prasasti beliau masih ada enggak? Ada. Apa, Kang? Ada. Kalau yang di Losari yang masih ada sih prasasti ukir Megamendung. Ada. Yang di Batu Umpak yang di depan makom beliau ada. Oh, Batu Umpak. Ada. Ada. Oh, baru tahu saya ini. Jadi saya gini pemirsa, saya orang Losari, asli Losari, sering ziarah tapi nggak tahu ada Batu Umpak. Ada ruliknya. Ukurannya ada. Oh. Sudah punya. Cuma ada lah. Ada buktinya, bukti realnya. Oh, jadi gitu. Berarti bukan dari klaim yang sekarang itu dari Losari itu benar. Berarti klaim itu tanda buktinya yakni ada batu ukirnya yang di depan makam. Oh, masya Allah. Oh, sebelum masuk berarti. Oh, gitu. Jadi nanti kita pemirsa, nanti suatu saat saya tunjukkan atau malam atau besok saya tunjukkan batu lurik yang Kang Subhi sebagai kuncen tadi memberikan informasi bahwasanya di makam ini ada bukti nyatanya. Selain itu apa, Kang? Ya banyak sih. Salah satunya yang ada di Museum Keraton Cirebon dan Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Oh, ya. Jadi kalau pengen lihat ada salah satu buktinya yakni museum masih terjaga dengan rapi di Museum Keraton Kanoman dan Kasepuhan. Jadi gitu para pemirsa, balik lagi di review bahwasanya kita kalau ziarah pakai adab kita, tata titik, tata cara semua kita pakai. Harapan besarnya yaitu kita menghadap tatkala seperti menghadap beliau waktu hidup. Jadi sesungguhnya beliau itu tidak wafat, tetapi kita hanya berpisah jasad dan ruh kita saja dengan beliau. Bahwa beliau itu juga mengawasi, kita meyakini hal itu, maka akhlaknya pakai pasti waktu di tempat-tempat keramat. Ya, mohon maaf dukun sejuta umat. Saya Muhammad Rizky Yahya dan Kang Subhi, mohon maaf saya undur diri, Kang Subhi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.